فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Man hafidhal hadits falyaqra. Nah, barakallahu fiikum. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab bayani hali imani man qala li akhihi muslim ya kafir. Apa makna dari bab ini? Indaka syukran. Bab yang menjelaskan tentang keadaan keimanan seseorang yang mengatakan kepada saudaranya muslim ya kafir. Keadaan imannya bagaimana? Indaka Hamzah. Tidak sempurna, jelas. Naqisul iman. Keimanannya berkurang dengan sangat karena dia terjatuh dalam perkara yang dilarang di dalam syariat. Dan semua perkara yang dilarang ketika dilanggar adalah maksiat. Dan kemaksiatan menjadikan keimanan pelakunya berkurang. Dan berkurang bisa sampai pada tingkatan habis. Hal ini menunjukkan akhwan bahwasanya dosa ini termasuk kabair karena datang ancaman. Bahkan terjadi khilaf yang sangat kuat tentang makna faqad ba'a biha ahaduhuma. Idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Kesimpulan ringkas dari pembahasan yang lalu apa? Dari makna ini Zakaria. Nah, ba'a bermakna raja'a. Ba'a biha maksudnya raja'a bi itsmiha ahaduhuma, mesti ya kawan. Nah, akan kembali dengan membawa dosanya salah satu dari keduanya. Kalau dia memang betul-betul kafir, maka kembali dengan membawa dosa kekufuran, jelas. Kalau dia ternyata muslim dan dikafirkan, maka yang mengkafirkan ini kembali dengan membawa dosa perbuatan takfir dia, paham? Nah, dan bahkan akhwan bisa juga mengakibatkan pelakunya jatuh dalam kekafiran apabila terus-menerus seperti itu. Allah Subhanahu wa taala hukum dia sendiri, akhirnya terjatuh dalam kekufuran. Seorang yang gemar
dan bermudah-mudahan dalam takfir, terkadang dihukum sehingga dia sendiri malah yang kufur dan keluar dari Islam, wal'iyadu billah. Masih hadis ini akhwan dari riwayat kedua yang dibawakan oleh Imam Muslim, kita baca sambil menambahkan beberapa faedah tentangnya insyaallah taala. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, siapa namanya? Indak ya Tariq. Siapa nama Imam Muslim? Tayyib. Abul Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qushairi An-Naisaburi. Naisabur saat itu akhwan, merupakan kota ilmu. Qala wa haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi, thiqah, wa Yahya ibnu Ayyub Al-Maqabiri Al-Baghdadi, wa Qutaibah ibnu Sa'id Al-Thaqafi, wa Ali ibnu Hujr. Perhatikan berapa langsung Imam Muslim meriwayatkan dari gurunya. Berapa perawi ini? Mujahid. Hah? 4. Yahya ibnu Yahya At-Tamimi, Yahya ibnu Ayyub, Qutaibah ibnu Sa'id, dan Ali ibnu Hujr. Menunjukkan semangat luar biasa akhwan dari Imam Muslim untuk mengumpulkan hadis. Beliau kumpulkan dari satu guru ke guru yang lain. Himmah dari para ulama kita terdahulu, yang kita sekarang tinggal menikmati hasilnya. Namun terkadang tinggal menikmati hasil saja kemalasan untuk membaca besar. Kita sekarang kan tidak perlu mencari. Dulu satu hadis seperti ini mereka mencari, berjalan rihlah, dapat satu hadis, luar biasa kegembiraannya. Kita sudah terkumpul dalam satu kitab, tinggal membaca, mempelajari. Bersamaan dengan kemudahan, semakin besar kemalasan yang ada. Maka masalah kita akhwan, muskilah kita pada zaman ini adalah apa? Al-kasal, kemalasan. Kalau dulu muskilah para mutaqaddimun, yaitu apa? Sedikitnya sarana, jauhnya jarak, sulitnya komunikasi. Tapi ketika himmah ada, semangat ada, keikhlasan dan kejujuran ada, itu bukan sebagai penghalang. Bukan sebagai penghalang. Pada yang zaman sekarang kemudahan banyak, tapi tadi yang tidak ada adalah himmah. Semangatnya ini yang tidak ada, dan ini musibah lebih besar. Jami'an keseluruhannya meriwayatkan an Ismail ibni Ja'far ibnu Abi Katsir al-Ansari, an Abdullah ibni Dinar, seorang tabi'i, beliau maula Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kalau kita perhatikan akhwan, Abdullah ibni Umar ini seorang yang luar biasa. Maula-maula beliau itu menjadi ulama. Bekas-bekas budak beliau menjadi ulama. Telah kita lewati sebelumnya dari maula Ibnu Umar yang juga terkemuka siapa? Siapa? Ismail
Tapi Salim antum bisa dimarahin oleh beliau kalau hidup. Salim putra Abdullah bin Umar, putranya. Nah, yang maula mantan budak. Nah, Nafi' maula Ibnu Umar, termasuk di antara perawi terkuat dari perawi-perawi yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar al-hadits. Dan sekarang kita bertemu dengan maula beliau yang lain, yaitu Abdullah ibn Dinar, seorang annahu sami'a Ibnu Umar yaqul, bahwasanya beliau mendengar dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qal wa illa raja'at alaihi. Ini lebih tegas lagi dan lebih gamblang dari riwayat sebelumnya. Ayyuma mri'in qala li akhihi, ayyuma adatu syarat. Naam, maksudnya ayyu rajulin. Nah, siapa saja mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka sungguh salah satu dari keduanya telah kembali dengan membawa dosa dari hal tersebut. In kana kama qal, jika memang keadaan orang yang dia panggil ya kafir itu memang kama qal, memang dia itu kafir, maka jelas telah benar apa yang dia ucapkan dan jelas dosa kekufuran pada orang yang dikafirkan karena memang dia kafir. Nah, dan siapa yang kufur setelah keimanan, maka terhapus semua amalan-amalannya apabila mati di atasnya, mati di atas kekufuran, mati di atas kemurtadan. Man ya'ti bidalil indak ya rifqi. Naam, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Siapa saja di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati di atas kemurtadan, ini syaratnya. Dia mati di atas kemurtadan, menunjukkan kalau dia pernah murtad kemudian bertobat dan mati di atas keislaman, maka amalan-amalannya dikembalikan. Dalam artian tidak terhapus. Sebelum murtad dikembalikan lagi. Fayamut wa huwa kafirun, maka dia itu kafir. Maka mereka itulah yang terhapus amalan-amalannya di dunia maupun akhirat. Adapun yang lainnya Hudzaifah yang di surat Al-Maidah, Taib ahsanta, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang kufur terhadap keimanan, maka sungguh amalan-amalannya terhapus dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, maka ikhwani fillah, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala istiqamah di atas keislaman
dan memohon kepada Allah agar mati di atas keislaman, sebagaimana Nabi senantiasa wasiatkan kepada para sahabat dalam khutbah-khutbah beliau dengan wasiat Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sekali-kali kalian mati kecuali di atas keislaman. In kana kama qala wa illa raja'at alaih. Dan jika tidak benar pengkafiran dia terhadap saudaranya tersebut, maka raja'at alaih, akan kembali kepada orang yang telah menvonis saudaranya dengan kafir, akan kembali apanya? Kembali dosa. Nah, dosa perbuatan tersebut. Nah, dan yang dimaksud ya kafir di sini ikhwan, yakni istilah syar'i. Faedah penting terkait suatu kata ikhwan yang ada makna syar'i, ada makna lughawi, ada makna urfi. Maka kapan saja kita mendapati dalam dalil suatu istilah atau penggunaan suatu kata, maka pertama kali kita terapkan padanya istilah syar'i. Makna syar'i yang kita ambil pertama kali di situ. Kemudian apabila tidak tepat penggunaan istilah syar'i pada konteks nas tersebut, maka baru ke istilah urfi. Apabila juga tidak sesuai, maka baru ke makna lughawi. Seperti misalnya as-shalah. As-shalah makna lughawinya apa? Ad-du'a. Tapi ketika kita membaca Al-Quran atau hadis Nabi penyebutan as-salah, maka pertama kali yang muncul dalam diri kita makna apa? Makna ya salat yang khusus, yaitu ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan tata cara yang telah ditetapkan di dalam syariat kita. Demikian pula kata kafir di sini. Walaupun ikhwan asal makna kafir itu sendiri lebih luas daripada makna syar'i. Karena asal dari al-kufr adalah at-taghtiyah was-sitr, yaitu menutupi. Menutupi ini makna al-kufr. Makanya para petani juga secara bahasa dinamakan kafir. Para petani secara bahasa dinamakan apa? Hamzah kafir. Sehingga memanggil petani, wahai petani, ya kafir. Ya kafir. Maksudnya wahai petani. Dan Allah Subhanahu wa taala telah katakan dalam surat Al-Hadid, a'jabal kuffara nabatuh. Yani kuffara maksudnya di sini zurra'. Karena di sini tidak bisa diterapkan makna kuffar yang syar'i, yaitu orang-orang kafir yang bukan muslim. A'jabal kuffara nabatuh, yaitu tumbuh-tumbuhan itu menakjubkan, menjadikan senang orang-orang kafir. Tentunya tidak pas, tapi menjadikan senang para petani az-zurra'. Kenapa? Karena para petani mereka memasukkan benih kemudian ditutup dengan tanah. Ketika menanam benih-benih di tanah. Ini istilah al-kufr. Adapun makna secara syar'i dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, al-kufru al-waqi' fi syara' fa huwa
jahdul ma'lumi minhu daruratan syar'iyyah, yaitu mengingkari perkara-perkara yang telah diketahui di dalam agama ini atau di dalam syariat ini secara daruri. Baik. Dan kekufuran bermacam-macam akhwanifillah, yang dari sisi hukumnya terbagi menjadi dua, yaitu kufur akbar, itu yang mengeluarkan pelakunya dari agama ini, dan kufur asghar yang menjadikan pelakunya terjatuh dalam kefasikan. Dan kufur akbar jenisnya bermacam-macam. Nah, akan kita lewati pada tempatnya ketika mendapati hadis terkait dengan masalah tersebut. Syahid dari hadis ini jelas larangan dan ancaman bagi mereka-mereka yang bermudah-mudahan untuk mengkafirkan saudaranya sesama muslim. Maka di antara nasihat Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala terkait masalah ini, yaitu hendaknya seseorang jangan sampai yang menjadi hamnya, yaitu menjadi semangatnya bagaimana mengkafirkan seseorang, dalam artian pembahasannya itu saja. Bagaimana seorang mengkafirkan saudara-saudaranya muslim. Ini terkait dengan hadis pada riwayat kedua dari Imam Muslim rahimahullahu taala, nasallallahu taufiq wassadad.